Kita hanya melihat bahwa Baim Wong dengan PT-nya itu akhirnya mundur karena tekanan publik gitu kan. Menurut saya ini bukan edukasi publik yang baik gitu. Ada Betul. tekanan publik baru mundur gitu. Tapi harusnya diuji gitu kan oleh DJKI. Oh, nanti prosesnya kayak begini, ikuti aja prosesnya. Kita akan tolak dengan alasan begini, kita akan menerima dengan alasan begini. Halo sahabat Jakarta Menyapa, ketemu lagi bersama saya Semi Bastian di Jakarta Menyapa. Dan episode kali ini spesial sekali. Di studio Jakarta Menyapa sudah ada Bapak Ari Juliano Gema. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang hak kekayaan intelektual. Seperti yang beberapa waktu yang lalu sudah jadi trending topik Pak, masalah Citayam Fashion Week. Kita akan bahas juga nanti di segmen ketiga. Dan mungkin sahabat Jakarta Menyapa yang belum mengenal Bapak Ari ini merupakan partner dari kantor hukum Assegaf Hamzah and Partners untuk praktik hukum bidang kekayaan intelektual dan entertainment. Kemudian beliau juga sebelumnya menjadi Deputi Fasilitasi HKI dan juga regulasi di Badan Ekonomi Kreatif tahun 2015-2019 dan staf ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2020 sampai dengan 2022. Luar biasa. Ini no kaleng-kaleng profilnya hari ini loh, narasumber kita. Nah, Pak, kita akan ngebahas tentang hak kekayaan intelektual nih, Pak. Nah, sebenarnya apa sih, Pak, hak kekayaan intelektual ini? Konsep hak kekayaan intelektual ini bukan hal yang mudah untuk dipahami gitu ya. Karena memang dia masing-masing punya undang-undang sendiri dan bahasa hukum yang mungkin orang-orang juga belum banyak yang memahami. Tapi kalau secara simpel atau secara sederhana, hak kekayaan intelektual itu adalah hak yang lahir dari daya cipta atau daya kreasi manusia. Itu pengertian yang sederhana. Nah, hak itu sendiri punya beberapa jenis gitu ya. Jadi kalau kita bisa jabarkan gitu, yang perlu diketahui oleh publik adalah pertama soal merek. Nah, itu kan yang simple sekali ya, yang kita pahami sehari-hari bahwa kita handphone ada mereknya, baju ada mereknya. Intinya adalah ini untuk melindungi identitas. Identitas berupa tanda, berupa logo dan lain-lain. Lalu kedua tentang desain industri. Desain industri ini melindungi tentang bentuk. Jadi kalau kita bicara tentang kursi, meja yang ada bentuknya itu, nah itu dilindungi dengan desain industri. Lalu kemudian ada paten. Paten ini adalah untuk melindungi fungsi sebenarnya. Jadi kalau ada teknologi tertentu yang ada fungsinya untuk memecahkan solusi teknis, itu dilindungi dengan paten. Lalu kemudian ada juga hak cipta. Nah, ini yang paling banyak sebenarnya diketahui dan dimiliki oleh banyak orang karena dia melindungi seni, sastra dan pengetahuan. Makanya kalau kita mengumpamakan itu sebenarnya dia dilindungi konten. Jadi kalau kita bikin foto, video, instastory dan lain-lain itu, nah itu dilindungi dengan hak cipta gitu. Lalu yang kelima adalah rahasia dagang. Nah, rahasia dagang ini adalah segala informasi yang tidak diketahui publik tapi punya nilai ekonomi gitu, dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya, makanya disebut rahasia dagang. Nah, jadi setidaknya orang tuh perlu mengetahui 5 jenis ini gitu. Yang masing-masing punya pengertian sendiri-sendiri dan punya pelindungan khusus terhadap subyek-subyek tertentu gitu. Oke, jadi mungkin sahabat Jakarta Menyapa selama ini mengetahui hak kekayaan intelektual ini hanya sebatas brand saja yang didaftarkan ini milik gue gitu ya Pak ya. Tapi ternyata di dalamnya masih ada 5 hal yang harus diperhatikan sama sahabat Jakarta Menyapa. Dan saya juga agak sedikit shock karena ternyata hak cipta dan juga paten itu berbeda ya. Karena kan banyak masyarakat di luar sana yang gue punya brand A, gue mau di hak patenin. Nah, ternyata itu berbeda ya Pak. Beda, Nah, betul. jadi apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat yang mungkin belum mengetahui hak dan juga paten ini berbeda Pak? Iya, jadi memang penggunaan istilah ini memang yang kita jadi PR ya untuk diedukasi ke publik gitu. Karena kemarin aja ketika kita bicara tentang pendaftaran merek gitu ya, masih banyak yang menyampaikan, wah bagaimana cara mematenkan merek. Nah, itu kan paten dan merek dua hal yang berbeda gitu. Oleh karena itulah makanya kemudian kita perlu memahami tadi yang inti-inti atau kata kuncinya gitu. Kayak misalnya merek itu melindungi identitas, desain industri melindungi bentuk, paten melindungi fungsi dari teknologi, lalu kemudian hak cipta melindungi konten gitu ya, dan kemudian rahasia dagang melindungi informasi gitu. Nah, jadi kalau misalnya masyarakat udah memahami apa kata kuncinya tadi, mungkin nggak akan salah-salah tuh, nggak akan bilang wah bagaimana kita mempatenkan merek gitu, karena paten dan merek dua hal yang berbeda. Bagaimana mempatenkan hak cipta juga dua hal yang berbeda gitu dengan paten. Nah, seperti itu sebenarnya. Oke, nah tapi kalau misalnya sekarang nih sahabat Jakarta Menyapa yang kebetulan sedang menyaksikan kita berdua dan mempunyai brand tersendiri yang pengen didaftarkan ke HKI ini, sebenarnya prosedurnya seperti apa Pak?
Ya, jadi kalau sebenarnya masing-masing ini punya caranya gitu ya. Jadi kalau kalau kita bicara merek nih, jadi kalau tadi disebut-sebut tadi brand itu sebenarnya istilah marketing gitu ya, bukan istilah haki, tapi istilah marketing brand itu. Nah, kita bicaranya adalah sebenarnya merek. Merek ya. Nah, Oke. pendaftaran merek itu, jadi kalau kita bicara tentang merek, desain industri dan paten, ini memang untuk mendapat perlindungan dari negara harus didaftarkan. Hmm. Pendaftarannya kemana? Ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM yang kantornya di Rasuna Said. Nah, ini harus didaftarkan gitu. Yang mana kalau misalnya sudah didaftarkan, nanti ada proses tuh pemeriksaan. Nah, kalau ada proses setelah pemeriksaan itu, kalau misalnya ternyata memang diterima permohonannya itu, maka akan didaftarkan yang dibuktikan dengan keluarnya sertifikat namanya. Oke. Jadi kalau merek, sertifikat merek, desain industri, sertifikat desain industri, kalau paten, sertifikat paten gitu. Kalau hak cipta, dia ini perlindungan dari negaranya tidak perlu didaftarkan. Jadi begitu kita membuat dan mempublikasikan pertama kali ke berbagai media termasuk sosial media, maka itu sudah dilindungi oleh negara. Jadi kalau misalnya kita posting foto kita di sosial media, video kita di sosial media, terus tiba-tiba ada yang mengambil gitu ya. Nah, kita udah bisa tuh memperingatkan dia, Anda sudah melanggar hak cipta saya karena mengambil foto saya tanpa izin. Nah, itu sudah kita bisa bilang karena kita pertama kali yang posting. Jadi harusnya dia menghormati kita dengan minta izin dulu baru dia posting. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau informasi kalau rahasia dagang ini yang dilindungi adalah informasi yang tidak diketahui publik. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan punya daftar vendor, punya kemudian ada ramuan rahasia misalnya kalau di restoran gitu ya, resep rahasia gitu ya. Nah, ini harus dilindungi sama dia. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya bilang saya punya rahasia dagang tapi digeletakin di meja, nggak bisa gitu. Tapi harus misalnya ditaruh di lemari besi dikunci, ditaruh di brankas di ruang tertutup. Nah, harus kayak begitu gitu. Jadi ada upaya-upaya untuk melindungi. Baru dilindungi sebagai rahasia dagang. Gitu. Jadi tadi saya bilang yang 3 ini memang harus didaftarkan, paten, merek, desain industri. Tapi kalau yang 2 ini hak cipta dengan rahasia dagang tidak perlu didaftarkan untuk mendapat perlindungan. Tapi sepertinya kayaknya masyarakat Indonesia agak sedikit kurang sosialisasi tentang hal ini ya Pak ya. Dan banyak sekali contohnya adalah seperti ini kan masuknya ke plagiarisme juga. Misalnya nih konten terus diambil. Nah, kalau misalnya saya nih Pak misalnya posting video yang pertama, terus tiba-tiba ada si B yang nyomot video saya. Nah, makanya that's why ada banyak sekali konten kreator di sana menyertakan kredit title ya kan, nama kita. Nah, ada juga yang belum menyertakan itu. Nah, bagaimana kira-kira kalau misalnya sebagai saya nih yang ternyata wah ini nih adalah produk dari saya nih, atau mungkin ini karya saya tapi kok dicomot. Nah, bagaimana cara menghubungi haki ini Pak? Apakah susah atau gimana Pak? Ya, kalau tadi saya bilang ini kan kita kalau bicara tentang konten berarti hak cipta ya. Artinya orang yang menggunakan karya kita itu seharusnya minta izin gitu ya. Seharusnya tuh minta izin, itu prinsip utama. Tapi kalaupun misalnya tidak minta izin, tapi kemudian dia menggunakan itu bukan untuk kepentingan komersil gitu ya. Artinya ya saya suka aja fotonya, videonya, saya pasang aja di tempat saya. Nah, saya sertakan kreditnya sama dia. Nah, itu masih bisa diperbolehkan gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dia pakai konten kita untuk kepentingan komersial dalam artian bahwa misalnya, wah saya punya produk nih, saya tampilkan aja videonya dia, produk saya buat iklan segala macam. Nah, ini karena ada nilai komersialisasi, dia harus izin, harus izin dulu. Karena konsekuensinya kalau dia tidak izin, ini dia bisa nantinya dilaporkan ke polisi kena sanksi pidana gitu. Karena dia untuk kepentingan komersial. Nah, itu. Nah, bagaimana kita kemudian orang yang tadi dirugikan itu bertindak gitu? Ya, pertama jelas tadi saya bilang diperingatkan dulu gitu ya. Karena mungkin saja dia nggak tahu, nggak ngerti gitu. Atau mungkin dia mencari-cari, udah viral, dia mencari-cari siapa penciptanya nggak ketemu gitu. Nah, makanya kita ingetin dulu, Anda pakai punya saya loh, nih buktinya saya pertama kali posting. Oh ya, minta maaf. Ada 2 nih, dia bisa mungkin menurunkan kontennya gitu, atau kemudian yang kedua kita ajak untuk kolaborasi aja gitu. Maksudnya gitu, oh iya nggak apa-apa pakai, tapi nanti kita coba ya, kita kolaborasi, mungkin nanti ada kompensasi buat saya kalau misalnya ada manfaat ekonomi gitu segala macam. Nah, itu bisa dilakukan kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah kedua hal ini nggak dilakukan, tetap bandel artinya gitu ya. Nah, kita bisa punya dua upaya juga. Yang pertama secara perdata kita bisa gugat ke pengadilan gitu ya. Kalau misalnya tidak ada kata damai, nanti di pengadilan itu kita bisa minta kompensasi. Tadi saya bilang kalau ternyata gara-gara
foto kita, video kita dan lain-lain, dia mendapat keuntungan ekonomi yang lumayan gitu. Nah, itu kita bisa minta kompensasinya. Atau kedua, kalau nggak mau repot-repot kita gugat ke pengadilan, kita lapor polisi gitu. Nanti polisi yang melakukan upaya untuk secara pidana gitu ya, yang mungkin nanti ujung-ujungnya adalah dia dipenjara gitu. Nah, seperti itu sebenarnya yang bisa dilakukan. Oke, jadi sudah ada seenggaknya insight dari Bapak nih. Jadi misalnya sahabat Jakarta Menyapa yang sekarang suka comot-comot produk orang lain atau mungkin karya orang lain, mulai dari sekarang coba dipikir 2 kali dan kalau bisa izin dulu ya Pak ya. Syukur diizinin, kalau misalnya nggak diizinin ya coba kita kreativitas sendiri. Sahabat Jakarta Menyapa, masih bersama Xiaomi dan juga Bapak Ari Juliano Gema selaku partner dari kantor hukum Assegaf Hamzah and Partnership untuk praktek hukum bidang kekayaan intelektual dan entertainer. Pak, tadi di awal kita sudah membahas mengenai bagaimana kalau misalnya kita punya merek terus kemudian didaftarkan di Haki. Nah, kemudian ini permasalahan berikutnya. Tadi juga sempat dibahas juga kalau misalnya ada orang lain yang ternyata wah, ini menjiplak nih karya saya, tapi sekarang berupa merek nih Pak. Kita kan seperti kita ketahui di luar sana banyak yang namanya hampir sama, bahkan kualitasnya sama, bentuknya juga sama. Yang tadi Bapak desain industri ini kan mengenai tentang bentuk ya Pak ya. Nah, itu seperti apa Pak? Apakah kita harus gontok-gontokan, wah ini gue dulu nih, oh ini gue dulu nih. Kalau misalnya dua-duanya sama-sama udah mendaftarkan di Haki nih Pak, bagaimana Pak? Iya, ini kita ngomong pendaftaran merek ya. Merek, artinya merek memang untuk dilindungi itu harus didaftarkan. Nah, kalau nanti dia sudah mendaftarkan, nah itu ada nanti pilihan kelas namanya, kelas merek. Jadi kelas merek itu ada 45 kelas. Masing-masing kelas itu ada menunjukkan produk atau bidang usahanya. Contoh misalnya kalau untuk kemarin yang di Citayam Fashion Week gitu misalnya itu didaftarnya di kelas 41 karena dia mau melindungi sebagai event organizer atau fashion show dan lain-lain. Tapi ada juga yang mendaftarkan di kelas 25 misalnya, itu untuk pakaian dan lain-lain gitu ya. Nah, apabila mereknya sama, tapi kemudian didaftarkan di kelasnya berbeda, nggak apa-apa gitu. Artinya yang satu didaftarkan di kelasnya fashion show tadi, yang satu didaftarkan di kelas pakaian, ini nggak apa-apa, boleh gitu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya mereknya sama, lalu kemudian didaftarkannya di kelas yang sama. Nah, ini yang nggak boleh gitu. Pasti salah satu akan ditolak. Artinya karena sistem pendaftaran merek itu first to file, jadi permohonan yang pertama diajukan itu yang dilayani untuk pemeriksaannya, maka nanti yang pendaftaran belakangan ini akan dipending dulu sampai ini diproses gitu. Seperti itu sebenarnya. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti di pasarannya ada yang sama gitu ya. Nah, kita lihat samanya bagaimana. Karena setidaknya ada 3 nih yang perlu kita perhatikan kalau misalnya suatu merek dibilang mirip atau tidak. Pertama dari segi pengucapan gitu ya. Segi pengucapan. Misalnya ada merek sepatu Nike ya. Tulisannya NIKE. Kemudian ada orang juga, saya pengen bikin sepatu juga, mereknya Nike NAIKI. Nike dan Nike kan beda kan tulisannya gitu. Tapi cara bacanya, spellingnya sama gitu. Maka dia nggak boleh. Karena nanti akan bisa menimbulkan kebingungan di publik kalau misalnya orang mau beli, saya mau beli dong sepatu Nike kan yang mana nih? Yang mana yang tulisannya gini, kan bingung gitu jadinya. Jadi nggak boleh itu kalau pengucapan. Lalu yang kedua kalau misalnya yang kedua itu tentang visual. Jadi secara visual sama. Contohnya misalnya kita tahu kalau di Yogyakarta itu ada yang suka bikin Jalan Malioboro itu pakai fontnya Marlboro. Jadi seandainya misalnya ada orang Jogja, saya pengen bikin rokok juga ya mereknya Malioboro, tapi pakai fontnya Marlboro. Nah, itu nggak boleh juga kan. Karena pasti orang akan bingung gitu. Nanti saya mau beli rokok, main ambil aja, tapi ternyata yang diambil Malioboro bukan Marlboro, gara-gara fontnya sama. Nah, itu juga nggak boleh secara visual gitu ya. Walaupun Marlboro dan Malioboro berbeda. Dan yang ketiga secara konseptual. Jadi misalnya ada sabun mereknya Macan yang satu. Lalu orang pengen bikin juga, saya pengen bikin juga sabun mereknya Tiger. Nah, Macan dan Tiger kan tulisannya beda gitu. Tapi ucapan juga beda, tapi konsepnya sama tentang binatang yang sama gitu. Apalagi misalnya yang satu tulisannya Macan, yang satu gambar kepala macan gitu. Nah, ini kan sama juga sebenarnya, walaupun nggak ada tulisan, nggak ada apa-apa, tapi konsepnya sama gitu tentang binatang bernama Macan tadi gitu. Nah, ini juga nggak bisa gitu. Jadi itu harus diperhatikan gitu. Yang dibilang mirip atau memiliki kesamaan pada pokoknya itu ada 3 ini yang harus dites gitu. Secara fonetik tadi pengucapan, secara visual dari segi penglihatan kita, dan secara konseptual. Seperti itu. Jadi kalau misalnya
seberapapun misalnya nih sebuah perusahaan atau brand itu berdiri misalnya sejak 1670 misalnya, sama brand baru yang tapi brand baru ini nih udah langsung gercep nih daftar di Haki. Nah, tapi brand yang lama ini udah ngejudge gue udah lama nih dari 1650. Nah, kira-kira mana yang bakal menang menurut Haki? Apakah yang mendaftar di Haki dulu atau yang berdiri sejak lama dulu itu, Pak? Ya, dari berbagai kasus yang terjadi ya, gitu. Kalau saya lihat bahwa yang sering kali dimenangkan pengadilan adalah yang telah mendaftar terlebih dahulu. Oke. Karena prinsip tadi pendaftaran merek itu first to file, bukan first to use, gitu. Sehingga dalam beberapa kasus walaupun didirikannya sudah jauh-jauh beberapa tahun belakangan, lalu kemudian tiba-tiba ada orang yang nyalip gitu di belakangan, dia mendaftarkan mereknya duluan gitu dengan merek yang sama. Begitu digugat di pengadilan, di sengketa di pengadilan, yang dimenangkan yang punya sertifikat. Bukan yang yang udah ada dulu lebih dulu gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan makanya oleh publik gitu, hati-hati gitu. Walaupun mungkin dalam prakteknya bisa juga misalnya ternyata si orang yang mendaftarkan ini ternyata pernah bekerja di sini atau pernah jadi mitra atau pernah ada hubungan dengan si yang lama ini, kemudian mendaftarkan yang baru. Si pihak yang punya merek ini lebih dulu yang sudah membangun merek ini itu bisa nantinya mengajukan gugatan pembatalan sebenarnya atas dasar itikat tidak baik. Karena kan dia ternyata tadi mengambil merek ini walaupun dia duluan tapi ternyata mengambil dari sini, kerja di sini, mitra di sini dan segala macam. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu gitu. Jadi memang walaupun tadi masalah first to file ini tetap menjadi yang pertama gitu, artinya siapa yang mendaftar terlebih dahulu, tapi orang yang merasa dirugikan ini gitu ya, yang keduluan pendaftarannya itu bisa juga melakukan upaya hukum tersebut. Oke, jadi ini perlu diketahui juga. Jadi sebenarnya banyak banget manfaat kalau misalnya kita punya merek terus kemudian didaftarkan. Intinya adalah kita punya sertifikat udah aman gitu ya, Pak ya. Nah, apabila kalau misalnya nih ini Semi punya sebuah merek kuliner misalnya, Semi Bakery gitu. Terus kemudian di luar sana juga ada yang ngejudge punya namanya Semi Bakery juga. Kita sama-sama nih, Pak, belum mendaftarkan di Haki nih. Nah, kalau misalnya orang tersebut nuntut ke Semi dan Semi juga kayak nggak tahu nih apa-apa, itu gimana untuk secara hukumnya ya, Pak ya? Nah, tapi beliau itu kayak ngerasa gue duluan nih, lu nggak bisa nih bla bla bla. Tapi pas gue minta ada buktinya nggak, sertifikat nggak ada, itu apakah tidak akan berlaku di hukum atau gimana, Pak? Ya, jadi ya tadi saya bilang perlindungan itu timbul kalau sudah didaftarkan. Jadi kalau masing-masing belum mendaftar lalu saling gugat, ya jelas nggak ada dasar hukumnya gitu, nggak ada alas hukumnya untuk melakukan gugatan, sehingga ya dua-duanya tidak akan dimenangkan gitu. Nah, beda kalau misalnya sehubungan dengan hak cipta nih. Hak cipta kan tidak perlu didaftarkan. Misalnya tadi, wah kita punya bakery, sama-sama punya bakery, tapi punya logo nih. Wah, ini saya bikin logonya kayak begini nih. Logo itu kan seni gambar sebenarnya. Terus tiba-tiba dia juga pakai seni gambar yang sama nih. Belakangan. Nah, ketahuan kan, berartinya seni gambar saya berupa logo tadi itu dijiplak nih sama dia gitu. Nah, itulah kita bisa melakukan upaya hukum gitu, karena kita bicara tentang hak cipta nih. Hak cipta atas logo tadi, bukan soal merek. Nah, beda ya. Jadi kalau logo tadi begitu dipakai sama dia itu hubungannya ke hak ciptanya atas logo tersebut. Tapi kalau merek itu harus didaftarkan gitu. Jadi kalau kita mau gugat orang, bahwa itu harus didaftarkan terlebih dahulu, baru kita punya hak untuk menggugat orang. Butuhkan waktu berapa lama, Pak? Berapa lamanya itu masing-masing punya beberapa jenis prosedurnya. Kayak merek itu nanti ada proses dari permohonan pemeriksaan formalitas, masa pengumuman 2 bulan di mana orang bisa melakukan keberatan kalau misalnya ada yang keberatan, dan pemeriksaan substantif gitu. 3 tahapan ini bisa berlangsung setahun lebih. Setahun lebih untuk mendapatkan pendaftaran mereknya gitu ya. Terus kemudian desain industri begitu juga, sama. Desain industri juga sekitar setahun lebih. Paten itu mungkin akan lebih lama gitu ya, karena paten ini dengan berhubungan dengan teknologi dan lain-lain ini bisa sampai 3 tahunan gitu ya. Kalau hak cipta itu tidak ada pendaftaran, tapi ada pencatatan namanya. Nah, bedanya pendaftaran dengan pencatatan, kalau pendaftaran itu ada proses pemeriksaan dulu, baru diterima. Kalau pencatatan nggak perlu ada pemeriksaan. Jadi kita mencatat, saya punya logo nih, baru gambar nih, saya mau catatkan, ya udah, begitu datang lewat online bisa gitu, langsung dicatat. Makanya prosesnya nggak sampai sejam. Cepet ya, Pak ya? Langsung keluar surat pencatatan ciptaan. Nah, seperti itu gitu. Jadi beda ya pendaftaran dengan penciptaan, dengan pencatatan gitu. Kalau merek, desain industri, paten itu didaftarkan, makanya prosesnya lama karena ada pemeriksaan. Kalau hak cipta, catatkan aja,
supaya nantinya kalau ada masalah sengketa kita udah punya tuh surat pencatatan ciptaan namanya. Itu proses sebentar karena tidak ada pemeriksaan. Nah, seperti itu. Pak Ari, ini ngomongin tentang hak kekayaan intelektual. Beberapa waktu yang lalu kita sempat jadi trending topik nih Pak, tentang Citayam Fashion Week. Betul. Nah, kita akan ngebahas setelah yang satu ini. Sahabat Jakarta Menyapa tetap di Jakarta Menyapa bersama Semi dan juga Pak Ari. Di Jakarta Menyapa kali ini kita masih akan ngebahas tentang haki atau hak kekayaan intelektual. Dan Pak Ari, tadi kita akan ngebahas tentang teman-temannya Bonge dan kawan-kawan ya, Citayam Fashion Week yang sempat menjadi trending topik bukan cuma di Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Dan bahkan salah satu public figure kita mendaftarkan produk tersebut ke haki, Pak. Nah, tapi sebelumnya ini kan kalau ngomongin masalah pendaftaran tadi udah dibahas semua di awal. Tapi kalau misalnya seandainya kita punya merek yang menggunakan nama-nama umum, nama-nama dasar misalnya gunung, air, Citayam gitu-gitu kan Pak. Itu kan nama kampung, nama daerah gitu kan. Itu seperti apa Pak? Iya, memang dalam di undang-undang merek kita gitu ya, itu memang ada aturan bahwa tidak boleh menggunakan nama yang umum gitu ya. Nama umum tadi yang disebutkan tadi gitu, yang tidak ada pembedanya, karena biasanya nama umum itu tidak membedakan dengan yang lain. Oleh karena itu, umumnya kalau di DJKI itu pendaftaran merek itu nama-nama umum itu disandingkan dengan kata yang lain. Nah, misalnya contoh gajah itu kan umum, nah tapi gajah duduk kan gitu, seperti itu. Makanya ada merek gajah duduk gitu ya. Nah, seperti itu sebenarnya yang terjadi. Jadi kata-kata umum, kalimat umum itu biasa disandingkan dengan merek apa namanya kata-kata yang sudah ada. Tapi juga ada kemudian ada juga di mana merek-merek tertentu yang misalnya sudah digunakan sebagai nama jalan itu bisa digunakan gitu. Misalnya ada bakmi Gajah Mada. Karena dia awalnya didirikan atau dibuka di Jalan Gajah Mada. Iya. Ada bakmi Gang Kelinci. Karena dulunya itu di Gang Kelinci gitu. Itu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, karena menunjukkan identitas. Bahwa bakmi itu, ini bakmi apa sih? Oh, bakmi di Gang Kelinci gitu. Seperti itu kayak gitu. Nah, jadi memang seperti itu kejadiannya. Jadi biasanya disandingkan dengan nama yang ini atau telah menjadi nama jalan gitu untuk menunjukkan identitas si bakmi ini dari jalan ini gitu. Perusahaan ini dari jalan ini, seperti itu. Oke, terjawab sudah ya sahabat Jakarta Menyapa. Nah, sekarang kita menuju ke SCBD Fashion Week. Wes gila. Nah, Pak, gimana Pak dengan adanya trending topik seperti itu, terus kemudian ada salah satu public figure yang mendaftarkan, terus sempat jadi viral. Nah, sebenarnya kalau dari internalnya haki ini sendiri seperti apa sih Pak Citayam Fashion Week ini Pak? Iya, ini kan kita bicara tentang tadi prinsip pendaftaran merek itu kan first to file ya. Artinya memang siapapun itu boleh saja mengajukan permohonan pendaftaran merek. Nah, namanya permohonan pendaftaran merek itu kan baru permohonan gitu. Artinya belum tentu diterima. Nah, selama ini persepsi orang kalau orang sudah mengajukan permohonan itu udah pasti diterima. Atau sudah punya hak gitu. Nah, itu salah gitu. Apalagi misalnya tercantum di PDKI kan pangkalan data kekayaan intelektual yang selama ini dipermasalahkan kan. PDKI, wah ada tuh namanya di PDKI. PDKI itu hanya informasi gitu. Jadi pangkalan data kekayaan intelektual yang menginformasikan oh ada orang yang sudah mengajukan permohonan gitu. Tapi belum tentu diterima sama DJKI gitu. Karena tadi pendaftaran merek itu akan mengalami 3 fase gitu. Fase pemeriksaan formalitas, fase masa pengumuman 2 bulan, dan fase pemeriksaan substantif. Jadi panjang nih masanya. Makanya saya bilang tadi 1 tahunan gitu untuk sampai keluar sertifikat. Oleh karena itu, kalau menurut saya siapapun termasuk perusahaannya kemarin itu Baing Wong kalau nggak salah ya, PT Tiger Wong itu ya mendaftarkan, ya nggak ada masalah sih menurut saya gitu. Tidak bisa dipersalahkan gitu. Kalau memang ada keberatan, nah ini ada prosesnya, yaitu masa pengumuman 2 bulan ini, di mana publik itu bisa mengajukan keberatan tertulis kepada siapapun yang mendaftarkan PT Citayam Fashion Week ini gitu. Misalnya, wah, saya sebagai warga Citayam tidak setuju, silakan, tapi tertulis. Nah, terus kemudian kemarin juga kalau nggak salah ada Pak Ridwan Kamil ya. Seandainya Pak Ridwan Kamil keberatan daerahnya dipakai, dia juga bisa mengajukan keberatan tertulis. Nah, sehingga nanti ketika ada keberatan tertulis tersebut, pihak dari orang yang mendaftarkan ini akan diberikan kesempatan untuk menyanggah gitu. Jadi ada keberatan tertulis dan ada sanggahan tertulis. Kenapa sih kamu daftarin ini? Oh, ini jawaban saya, sanggahan gitu. Nanti DJKI akan menilai mana yang paling objektif, mana yang paling benar antara keberatan dengan sanggahan ini.
Nah, dari situlah nanti DJKI itu akan memutuskan, ya berdasarkan penilaian saya terhadap keberatan terhadap sanggahan ini, bahwa yang benar adalah yang ini gitu. Nah, dia gitu. Kalau misalnya dia ternyata lebih condong ke keberatan, artinya akan ditolak permohonannya. Wah, berdasarkan keberatan ini terbukti ini nggak benar nih, maka saya akan tolak. Atau kalau ternyata sanggahan ini lebih objektif dan lebih benar gitu, oh ternyata memang nih, ini keberatan ini mengada-ada nih, wah saya percaya sama sanggahan ini, maka dia akan memutuskan untuk menerima gitu. Nah, seperti itu prosesnya sebenarnya. Makanya memang saya agak menyayangkan penarikan itu gitu, penarikan permohonan pendaftaran itu, karena saya melihatnya akhirnya pendidikan publiknya tidak jalan nih artinya gitu. Seharusnya sebagai prinsipnya first to file itu harusnya itu di siapapun boleh gitu. Akhirnya sekarang orang-orang ragu-ragu gitu. Wah, saya daftarin bener nggak ya gitu. Padahal kan daftarin aja nggak apa-apa gitu. Cuman sekedar daftar, belum tentu diterima. Betul. Seperti yang Bapak bilang ya Pak ya. Mengajukan permohonan pendaftaran sih silahkan aja gitu. Tapi kan belum tentu diterima, ada prosesnya gitu. Nah, ini artinya di sini memang pendidikan edukasi publiknya ini nggak jalan dengan baik nih akhirnya gitu. Kita hanya melihat bahwa Baim Wong dengan PT-nya itu akhirnya mundur karena tekanan publik gitu kan. Menurut saya ini bukan edukasi publik yang baik gitu. Betul. Ada tekanan publik baru mundur gitu. Tapi harusnya diuji gitu kan oleh DJKI. Oh, nanti prosesnya kayak begini, ikuti aja prosesnya. Kita akan tolak dengan alasan begini, kita akan menerima dengan alasan begini. Sehingga nanti publik begitu belajar dari situ, oh bisa mempertimbangkan sendiri. Oh, nanti kalau saya daftar ini menurut DJKI kemarin kasusnya itu nggak boleh. Oke, saya nggak jadi. Kan begitu artinya gitu. Kalau sekarang kan abu-abu. Orang jadi bingung. Jadi boleh apa enggak sih gitu nanya pertanyaan. Kasarannya belum masuk ke DJKI aja udah dicabut. Betul. Ya, belum diproses udah dicabut gitu. Tapi itu boleh Pak. Kalau misalnya kita sudah daftar mau proses ke DJKI terus kemudian banyak yang kontra seperti itu dan kita mencabut lagi itu boleh. Ya, boleh. Itu kan hak dia ketika mengajukan, hak dia juga mencabut. Oke, nah apalagi kalau misalnya ngomongin tentang Citayam Fashion Week ini banyak juga influencer di luar sana yang latah nih. Mereka mungkin belum tahu apa itu hak kekayaan intelektual. Mereka hanya melihat dari satu sisi doang nih Pak. Banyak yang ngomong A terus kemudian tersulut lagi A, B, C, D, F, G. Akhirnya yang mungkin bikin Baim Wong itu give up dan akhirnya mencabut. Nah, untuk dari Pak Aris sendiri, apa yang pengen Pak Aris sampaikan kepada masyarakat yang mungkin belum mengetahui tentang hak kekayaan intelektual secara deep yang tadi Pak Ari nyatakan itu? Iya, jadi sebenarnya inilah pentingnya bagaimana semua pihak yang punya pengetahuan ini untuk melakukan edukasi publik gitu ya, dari pemerintah, dari kemudian akademisi, intelektual, dan juga teman-teman jurnalis nih, termasuk TVRI. Saya apresiasi ini mengangkat topik ini gitu ya, karena memang publik butuh informasi yang jelas dan benar gitu berkenaan dengan haki tersebut. Makanya tadi saya bilang ketika kasus Citayam Fashion Week ini mengangkat topik haki ini bagus sekali menurut saya gitu. Sayangnya endingnya ini gantung gitu ketika tiba-tiba dicabutlah permohonan itu. Padahal publik kan pengen tahu bener apa enggak sih dia gitu. Secara resmi oleh DJKI ternyata enggak gitu. Itulah mengapa kemudian seharusnya menurut saya proses ini dilakukan sesuai dengan prosedur aja gitu. Jadi publik kalau memang merasa keberatan silahkan melakukan upaya-upaya melakukan keberatan tertulis gitu pada masa pengumuman 2 bulan, karena itu bebas sekali. Nanti publik diberikan kesempatan itu sehingga nantinya kita bisa menilai semua gitu, bahwa kalau memang ternyata keberatan itu nyata dan real atau objektif, seperti misalnya kan dipertanyakan sebenarnya siapa sih yang berhak selama ini gitu kan. Nah kan orang nggak tahu sekarang yang berhak siapa gitu. Yang tahu adalah ketika Baim Wong dengan PT-nya duluan daftar, lalu kemudian karena tekanan publik dicabut gini. Jadi kita nggak tahu dia berhak apa enggak gitu. Tapi nggak ada yang daftar lagi sekarang gitu untuk yang di situ, sehingga nggak tahu lagi siapa yang berhak lagi ini. Nah itulah yang kemudian memang ini harus jadi perhatian ke depan gitu ya, bahwa edukasi publik oleh pemerintah, oleh intelektual, dan oleh jurnalis dalam hal ini media juga tuh harus lebih sering itu kan ya. Jadi bukan soal konfliknya. Yang kemarin yang dianggap tuh konfliknya gitu. Ada keberatan segala macam. Tapi bagaimana ketika prosesnya bahwa iya benar sudah ada pendaftaran. Kalau Anda keberatan, ayo nih ada proses keberatan yang bisa dilalui sehingga nantinya akan dinilai oleh DJKI ini akan diterima atau tidak. Nah, itu yang menurut saya belum tersampaikan dengan baik. Oke, kita akan bahas lagi setelah yang satu ini, tetap di Jakarta Menyapa. Saya Bastian masih di Jakarta Menyapa dan kita akan melanjutkan Pak Ari tentang
Citayam Fashion Week. Sudah pernah ke Citayam Fashion Week, Pak? Sudah pernah waktu Sudah itu. Ya. Ada liputan juga dan saya diminta jadi narsum di sana. Wih, luar biasa. Berjalan juga Pak di situ, Gua Pak? nggak sempat. Kita lanjutin tentang Citayam Oke. Fashion Week tadi, seru sekali Pak. Banyak mungkin tadi versi Pak Ari, masyarakat yang belum tahu tentang hak kekayaan intelektual tersebut sampai akhirnya latah dan akhirnya membuat Mbak Imbong ini mengundurkan diri atau mungkin boleh dibilang mencabut Citayam Fashion Week ini dari Haki. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya nih Pak, Citayam Fashion Week itu pada saat sudah didaftarkan ini udah sampai ke DJKI atau masih menunggu proses Pak waktu itu ya? Iya, ya karena berdasarkan informasi yang diterima gitu ya dari dan juga di pangkalan data kekayaan intelektual gitu. Ini PDKI ini adalah informasi merek-merek yang baru diajukan permohonan setelah kemudian diproses dan juga setelah diterima itu ada di sana informasinya. Nah, kita mengetahui bahwa itu baru diajukan permohonan sebenarnya, permohonan pendaftaran gitu ya. Sehingga masih ada proses. Nah, proses inilah yang sebenarnya yang akan dia jalani seharusnya tadi saya sampaikan gitu ya, di mana tadi harusnya nanti dia masih melalui pemeriksaan formalitas, masa pengumuman 2 bulan dan juga masa pemeriksaan substantif tadi gitu. Sehingga prosesnya masih panjang. Oke, nah tadi di segmen sebelumnya Pak Ari itu sempat mengatakan bahwa kalau ternyata Pak Ridwan Kamil bersuara juga, ya kan? Terus banyak masyarakat Indonesia bersuara. Kenapa Mbak Imbong? Nah sebenarnya kalau dari sisi Bapak sendiri nih, siapa orang yang paling tepat mendaftarkan hal-hal seperti itu Pak? Apakah kalau misalnya Citayam Fashion Week berarti orang-orang yang berlaku di situ atau siapa Pak sebenarnya Pak? Ya, kalau saya sih ngelihatnya tetap kita menghormati first to file tadi. Siapapun sebenarnya yang mengajukan permohonan pertama kali itu harus dihormati untuk diajukan prosesnya, gitu, dilakukan prosesnya gitu. Dengan tetap memperhatikan tadi prosedur-prosedur khususnya ketika nantinya di masa pengumuman ini tetap ada yang bisa keberatan gitu. Nah, inilah maksudnya menurut saya kalau menentukan siapa yang berhak nanti DJKI yang akan menentukan gitu. Kita nggak bisa menentukan karena kita nggak tahu alasan masing-masing itu ngapain sih daftar. Kita taunya dari media aja, kita taunya dari orang ini ngomong-ngomong segala macam, tapi kita nggak tahu apa sih konteksnya gitu. Kalau nanti tadi saya sampaikan begitu di masa pengumuman 2 bulan ini banyak keberatan yang masuk gitu, nanti DJKI bisa ngelihat gitu. Ternyata ada nih duluan nih orang ini memang menggunakan dari awal gitu. Pakai ada screenshotnya, ada fotonya, ada segala macam dulu bikin ini segala macam. Nah, mungkin DJKI akan jadi punya keyakinan. Oh, berarti memang ini nggak bener nih dia daftarin sekarang nih. Harusnya dia yang daftarin orang yang pertama kali bikin istilah Citayam Fashion Week. Nah, seperti itu kan dapat ada informasi artinya. Disitulah mungkin DJKI akan menentukan. Oh, yang berhak mendaftar harusnya sini. Anda tidak berhak, jadi kita tolak. Nah, seperti itu gitu sebenarnya prosesnya. Jadi menurut saya siapa yang berhak nantinya akan mendapatkan itu adalah berdasarkan tadi pemeriksaan, keberatan, dan lain-lain yang masukan-masukan dari publik yang akan menjadikan bahan penilaian dari DJKI. Oke, nah ini saya nggak tahu hoax atau fakta. Pada saat jadi trending topik Citayam Fashion Week, Mbak Imbong ini datang, terus kemudian jadi viral, pro dan kontra ada, terus kemudian ada berita yang mengatakan bahwa ternyata di Haki ini ada 2 merek yang sama nih. Merek atau apa nih ya Pak? Sorry ya kalau salah. Citayam Fashion Week ternyata ada 2 Pak. Betul atau ini sekedar hoax aja Pak? Oh, maksudnya yang daftar 2. Daftar 2, iya. Dengan nama yang sama. Iya, setahu saya memang ada 2 yang didaftarkan sama perorangan yang namanya Indigo. Jadi ada orang namanya Indigo mendaftarkan Citayam Fashion Week juga di kelas yang sama gitu. Sehingga memang di kelas 41 pada saat yang bersamaan itu ada 2 pemohon gitu ya, 2 pemohon untuk merek yang sama di kelas yang sama. Nah, memang seperti itu. Oke, nah ini masyarakat juga agak sedikit abu-abu nih kalau ngomongin masalah Citayam Fashion Week. Jadi lah kok ada 2 yang daftar? Jadi sebenarnya punya siapa nih? Nah, ini sebenarnya masih proses juga kah atau seperti apa Pak? Betul, masih proses gitu. Jadi memang dua-duanya tentu akan diuji oleh DJKI nanti gitu untuk menerimanya. Oke, dan kalau misalnya sudah kayak gini, nanti DJKI yang menentukan siapa yang valid, siapa yang enggak ya Pak ya? Betul. Oke, wow, luar biasa. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih Pak Ari. Apa yang pengen Pak Ari sampaikan kepada sahabat Jakarta Menyapa yang mungkin masih awam mengenai Haki ini sendiri Pak? Iya, jadi kalau kita berkaca dengan kasus Citayam Fashion Week juga gitu ya, kita bisa melihat bahwa sebenarnya merek-merek yang menggunakan kata-kata daerah dan kemudian persandingan dengan Fashion Week ini sudah banyak gitu kan. Seperti kita lihat ada Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week, Betawi Fashion Week bahkan ada gitu. Kemudian Denpasar, Ubud dan lain punya Fashion Week tersebut, tapi nggak pernah ada masalah gitu. Karena memang
namanya pendaftaran itu ya silahkan aja didaftarkan oleh siapapun gitu. Nanti tinggal diuji sama DJKI. Nah itu yang mungkin orang-orang masih belum memahami tentang hal itu gitu ya. Lebih pada reaksioner lah, reaksi-reaksi terhadap berita-berita di sosial media seperti itu gitu. Karena menurut saya dengan begitulah sebenarnya orang akan lebih memahami bagaimana ke depan ini pendaftaran merek khususnya gitu ya. Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu bisa berjalan. Karena waktu itu sebenarnya saya sarankan kalau misalnya memang ini masih diperdebatkan gitu ya, kenapa nggak diambil alih aja oleh pemerintah daerah gitu ya, atau oleh asosiasi, dalam hal ini asosiasi fashion designer atau asosiasi yang bergerak di bidang fashion tersebut. Karena kalau kita berkaca pada di lokal ya, kalau di lokal ini memang semua Fashion Week ini dilakukan oleh daerah-daerah itu dan didaftarkan mereknya itu memang oleh perorangan atau perusahaan yang biasanya punya hubungan dengan pemerintah daerah gitu. Nah, sedangkan kalau di luar negeri itu saya confirm sekali bahwa merek-merek misalnya kita ambil contoh London Fashion Week, Milan Fashion Week, Paris Fashion Week dan juga satu lagi itu New York Fashion Week. Ini didaftarkan semua oleh asosiasi fashion designer. Sehingga fashion designer mereka itu ketika melakukan kegiatan itu ya memang produk-produk mereka yang ditampilkan gitu. Jadi bukannya produk-produk orang lain tapi produk-produk mereka yang ditampilkan di sana, sehingga pada akhirnya akan ada ekosistem yang berjalan gitu. Ada pamerannya, ada desainernya gitu seperti itu. Nah, itulah sebenarnya pola-pola yang bisa diambil sebenarnya kalau ada masalah-masalah yang menyangkut kegiatan masyarakat tentang yang menimbulkan pertanyaan siapa nih yang berhak atas hakinya gitu. Karena menurut saya kalau misalnya memang pemerintah daerah lah misalnya langsung mengambil gitu ya, ini pemerintah daerah kan akan menjaga supaya merek ini misalnya nantinya nggak diambil oleh pihak lain atau nggak diakui oleh pihak lain, sehingga siapapun boleh make gitu asal sepanjang tidak merugikan kepentingan pihak yang lain gitu kan. Sebenarnya lebih bagus seperti itu gitu ya. Jadi memang saran saya pada akhirnya pemerintah daerah dan asosiasi ini harus lebih aware lah dengan isu-isu seperti ini gitu. Jangan sampai tiba-tiba muncul di permukaan dulu gitu polemik dan lain-lain, sementara pemerintah daerahnya tidak ikut membantu untuk menjernihkan situasi gitu. Nah, itu menurut saya seperti ini. Oke, wow, luar biasa sekali. Jadi yang tadinya saya jujur baru tahu nih kalau hak kekayaan intelektual itu ternyata ada beberapa merek, desain industri, paten, hak cipta, rahasia dagang. Dulu cuma sekedar kayak gue punya merek ya udah daftar aja lah. Tapi sekarang sudah tahu dan semoga sahabat Jakarta Menyapa juga sudah tercerahkan dengan adanya informasi-informasi yang sangat luar biasa dari Pak Ari Juliano Gema. Terima kasih sekali lagi udah masuk dan juga datang ke Jakarta Menyapa ya Pak ya. Nanti kalau ada viral lagi tentang haki masuk lagi ke sini. Oke, selamat beraktivitas kembali Bapak, dan itu dia sahabat Jakarta Menyapa obrolan seru Semi bareng sama Pak Ari, dan jangan sampai lupa ketemu lagi di segmen Jakarta Menyapa selanjutnya. Bye bye.